Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tematik kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman atau tumbuhan. Bagaimanakah kita seharusnya merawat tanaman di sekitar kita? Kita memiliki hak memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan hidup. Salah satunya adalah untuk makan. Sayur kangkung, sayur wortel, sayur bayam, dan sayur-sayur yang lainnya yang dari tumbuhan itu biasa kita manfaatkan untuk makanan. Lalu, kita pun biasa memanfaatkan tanaman adalah memanfaatkan tanaman untuk menghasilkan oksigen. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Bagaimana bisa tanaman bisa menghasilkan oksigen? Oksigen itu dihasilkan dari proses fotosintesis. Tumbuhan juga bermanfaat untuk pembuatan pakaian, seperti pakaian katun itu berasal dari kapas. Lalu kita pakai bahan bangunan. Kayu atau rumah-rumah yang biasa kita tempati itu biasanya menggunakan kayu. Ada bahan yang menggunakan kayu. Ataupun perabotan-perabotan di rumah kita menggunakannya dari bahan kayu seperti lemari, pintu, dan sebagainya. Lalu kewajiban apa sih yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan? Pertama adalah kita harus merawat tanaman di sekitar kita. Sekalipun kita melihat bunga yang cantik, bunga yang bermekaran sangat indah, wanginya tercium oleh hidung kita, tapi tidak boleh sewenang-wenang memetik tanaman di sekitar kita. Sedang jalan-jalan, kemudian wow, kita melihat ada bunga yang sangat cantik. Kita petik. Nah, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena kita hanya memetiknya, kemudian memegang sebentar, lalu akhirnya kita buang. Dan itu sungguh perbuatan yang tidak baik pada tanaman. Dalam Islam, kita diajarkan bukan hanya baik pada sesama manusia, namun kita pun harus bersikap baik kepada semua ciptaan Allah, kepada tanaman, kepada hewan, dan kita pun harus memelihara lingkungan. Selanjutnya adalah memberikan air dan pupuk. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita hendaklah kita siram, hendaklah kita beri pupuk agar mereka dapat nutrisi, agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga adalah melakukan sistem tebang pilih tanam. Saat kita akan mengambil tanaman atau contohnya tanaman kayu, pohon besar, ketika kita akan memanfaatkannya, jangan hanya ditebang semuanya, namun kita harus bisa memilih tanaman mana yang bisa ditebang dan tanaman mana yang tidak perlu ditebang. Yang keempat adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Ini kita lakukan agar udara di sekitar kita bisa sejuk. Selain itu juga bisa mencegah longsor dan juga bisa mencegah banjir. Karena air diserap oleh akar dalam tanah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Semoga Allah karuniakan ilmu dan kepahaman. Assalamualaikum.